Saya ada di situ dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak dari tim ini, sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman Exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco harus berani ambil sikap yang tegas. Kemarin itu pertama, menurut para pemain dan kebetulan di band kami ini punya layar monitor. Ketika wasit meluit-peluit itu harusnya menguntungkan timnas merah putih, tetapi faktanya tidak. Baik pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Irak ke Ole dan juga Kevin Dick. Ada 3 catatan di kami. Dan menurut saya itu sebenarnya keberuntungan buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia menghadapi Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wasit utama bertugas pada laga tersebut adalah M. Anning asal Tiongkok, yang sudah berlisensi FIFA sejak 2011. Hasil akhir pertandingan adalah kemenangan Irak 1-0, yang secara langsung memastikan Indonesia gugur dari persaingan kualifikasi. Namun, sorotan utama justru tertuju pada keputusan-keputusan kontroversial M. Anning, terutama terkait penggunaan VAR atau penolakan untuk meninjau ulang momen-momen krusial. Beberapa insiden yang kemudian menjadi dasar dugaan bahwa VAR diabaikan atau tidak digunakan. Kasus Jai Itzes dalam kotak penalti, menit ke-14. Jai Itzes tanpa dijatuhkan di dalam area penalti oleh bek Irak Zaid Tahsen. Para pemain Indonesia meminta agar wasit mengecek VAR, tetapi M. Anning menolak dan melanjutkan pertandingan tanpa pengecekan ulang. Pelanggaran terhadap Ula Romeni, menit ke-66. Dalam situasi serangan balik, Romeni terhenti akibat pelanggaran dari Zaid Tahsen. Banyak pihak menilai bahwa itu adalah pelanggaran yang layak di kartu merah, namun wasit hanya memberikan kartu kuning, dan tidak menggunakan VAR untuk insiden di menit injury time, 97, sikutan terhadap Kevin Dick. Dick tampak disikut di wajah oleh Merchas Doski di dalam kotak penalti Irak. Alih-alih memberi penalti dan meninjau VAR, M. Anning malah menganggap Dick sebagai pelanggar, dan memberikan kartu untuk Irak, yang kemudian menjadi kontroversi besar. Pemberian 3 kartu merah terhadap Indonesia. Dalam kekisruhan menjelang akhir laga, M. Anning melayangkan kartu merah kepada beberapa pemain atau staf Indonesia, Shane Patinama, Tom Haye, dan Meneyer Sumarji. Benturan verbal dan dorongan terjadi di lapangan, sehingga pertandingan diwarnai suasana panas. Tuduhan ketidakimbangannya pelanggaran kartu. Statistik pelanggaran dan pemberian kartu dianggap sangat timpang. Indonesia mendapat 6 kartu kuning, Irak hanya 1, serta total pelanggaran tercatat 18 untuk Indonesia versus 6 untuk Irak. Banyak pihak menilai bahwa distribusi ini menunjukkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. FIFA, dan lembaga cabang seperti AFC, memiliki aturan dan protokol yang mengatur penggunaan VAR, kapan VAR harus digunakan, kondisi untuk intervensi VAR, gol, penalti, kartu merah langsung, identitas keliru, serta transparansi keputusan. Jika aturan tersebut dilanggar secara sistematis, maka kemungkinan sanksi bisa muncul. Kewenangan wasit pertandingan. Wasit di lapangan memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu insiden memenuhi batas, kesalahan jelas dan nyata, untuk mengaktifkan VAR. Jika wasit menilai tidak demikian, mereka bisa menolak permintaan VAR, asalkan prosedur protokol dijalankan. Penyelidikan internal oleh FIFA atau AFC. Untuk menjatuhkan sanksi, perlu ada penyelidikan resmi dari FIFA, AFC, atau Komite Disiplin, dengan bukti video, laporan ofisial pertandingan, serta kesaksian wasit dan asisten VAR. Presiden sanksi terhadap federasi. FIFA memang pernah memberikan sanksi kepada federasi nasional, misalnya terkait intervensi pemerintah atau manipulasi liga. Play the game. Namun, sanksi langsung terhadap federasi terkait keputusan wasit dalam satu laga sangat jarang, kecuali terbukti keterlibatan langsung atau manipulasi sistematis dari federasi tersebut. Jika dugaan terbukti, bahwa Federasi Irak atau pihak terkait secara aktif mempengaruhi jalannya pertandingan, mengintervensi penggunaan VAR, atau berkolusi dengan wasit, maka beberapa bentuk sanksi dapat diperhitungkan. Misalnya, suspend, skors, penggunaan wasit dari Federasi Irak di kompetisi tertentu. Pembekuan dana atau sumber daya teknis, VAR, perangkat, untuk Federasi Irak. Pengulangan pertandingan jika terbukti ada manipulasi yang mengganggu hasil. Namun,
Untuk sanksi tersebut berlaku, harus terbukti ada unsur kesengajaan atau pelanggaran regulasi yang jelas oleh federasi, bukan sekadar keputusan wasit tunggal yang kontroversial.